Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan satu tujuan, cinta Allah dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya kita mengucapkan alhamdulillah. Salam sejahtera kita haturkan kepada junjungan kita, imam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa beliaulah, yang karena tetesan darah beliaulah kita mengenal Allah, bersaudara, kita menikmati haji dan umrah. Seyogyanya kita berterima kasih kepada beliau dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan dengan banyak bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, para guru-guru yang baru saja telah meninggalkan tempat ini, Al Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, dan juga kita haturkan maqam tertinggi kepada Al-Alim Ad-Da'i ilallah Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menempatkan surga dan dijadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Dan juga Habib Muhammad bin Habib Abdurrahman yang baru saja meninggalkan tempat kita, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga kepada sahibul bait Waladul Mubarak insyaallah Fakhrul Razi bin Kiai Haji Muhammad Zain, dan juga Habib Fikri bin Alwi dan semua habaib. Hadirin hadirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita ini sering mendengar, kita ini sering membaca maulid. Daripada maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam satu qasidah dalam maulid yang sering kita baca, ya Rabbi salli ala Muhammad man bis sakha wal wafa takhallaq. Di situ dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang karim. Rasulullah ini orangnya karim, artinya tidak pelit. Waktu peperangan Hunain tahun 8 Hijriah, di situ umat Islam banyak mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Ada di situ 300 kambing. Lalu ada seorang kufar mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang mempunyai 300 kambing ini sungguh sangat beruntung. Rasulullah mendengar lalu mengatakan, atuhibbu an takuna lak? Apakah kamu mau nih kambing-kambing ini aghnam buatmu? Kata orang musyrik tadi, atahza'u biya ya Muhammad? Apakah engkau memperolokkanku? Tidak, kata Rasulullah. Ambil aja, buka aja kandangnya. Ada enggak yang mencegat? Ada enggak mengganggu kamu? Ada enggak melarang kamu? Ternyata tidak ada. Subhanallah, dibawa 300 dalam sekejap sampai ke kota Mekah. Orang tadi teriak, ya gaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Hei kaum, masuklah Islam kalian semua, karena Muhammad ini memberi pemberian tidak sedikit pun takut akan miskin. Begitu saudara-saudara sekalian. Kalau kita berbuat kebaikan, jangan mikir dulu lalu sedekah. Enggak bakal sedekah, keluarin aja baru nanti mikirnya. Kalau enggak aman dari gangguan-gangguan, saudara. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, apalagi bulan Ramadan, karihil mursalah, seperti angin yang berdesir. Rasulullah memberi dan memberi dan memberi. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, saudara? Al-Karim, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang karim itu, sabdanya Nabi, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah. Wal bakhil ba'idun minallah, orang bakhil itu jauh dari Allah.
wa ba'idun minan nas, dan jauh dari manusia, wa qaribun minan nar, dan dekat dengan api neraka. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, dengan kehadiran kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kita beribadah kepada Allah dengan giat. Lalu bisakha wal wafa, setia tidak khianat. Rasulullah mengajarkan kepada kita kesetiaan. Pernah waktu Fathu Mekah, ya, ada seorang nenek-nenek. Dari kejauhan Rasulullah melihat nenek-nenek itu turun, padahal beliau adalah Nabi, Rasul, kepala dari seluruh kekuatan angkatan bersenjata, dan kepala daripada seluruh Jaziratul Arab. Itu Rasulullah turun melihat nenek tadi. Begitu melihat nenek, langsung merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirangkul nenek itu, dicium kepalanya oleh Rasulullah, dibukakan sorbannya, ditaruh untuk nenek itu duduk. Lalu sahabat-sahabat, pada waktu itu ada 10.000 pasukan umat Islam yang akan memasuki kota Mekah. Sahabat mengatakan, "Man hiya Rasulullah?" Siapa itu Rasulullah? Gal innaha ummi. Innaha Halimatu Sa'diyah ummi. Utrukuni ana wa ummi Sa'ah. Tinggal pergi. Ibu saya ini. Ini ibu saya yang menyusuin saya. Ini air susunya ada dalam tubuh saya. Darahnya, air susunya ada dalam tubuh saya. Itu saudara-saudara sekalian yang diajarkan kesetiaan kepada oleh Rasulullah kepada kita. Maka saudara-saudara sekalian, orang setia itu bukan mesti saat di depannya, bukan. Orang setia itu saat di belakangnya seseorang. Mau setia enggak? Kalau sudah setia, makanya jangan pernah kamu meminta kesetiaan kepada orang yang murahan, karena kesetiaan itu mahal. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, mari kita berpikir, kita merenungkan betapa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjasa kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Ini di surat At-Taubah, dan Allah juga menjelaskan di surat Al-Fatah ayat 28. Ayatnya sama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan pula pada ayat surat Shaf ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Itulah Allah telah mengirim seorang rasul, arsal bil huda, dengan hidayat, dengan petunjuk. Rasulahu bil huda wa dinil haq, dengan agama Islam. Huda di sini adalah Al-Qur'an sebagai imam. Apapun perbuatan kita ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq, dinil haq, din agama Islam. Hati-hati, pegang agama Islam ini, pelajarin rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, pelajarin, datang ke majelis, karena majelis-majelis itu yang akan menjaga iman kita. Peringatan-peringatan Maulid ini saudara, tujuannya apa? Kita mendengarkan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengarkan sepak terjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudara? Karena kita ke depan pasti nanti bakal berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa, ambil seat dari sekarang? Siap-siap dari sekarang. Bikin barcode-nya supaya kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa barcode-nya, apa bekalnya agar kita bisa jumpa dengan Rasulullah dan dekat kelak di akhirat dengan Rasulullah? Enggak usah repot-repot, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu saudara menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru, bagi hubungan yang tidak ada, orang tidak bisa mendapatkan hubungan langsung, maka dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Imam Ali menjelaskan bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan ini oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah dan imam-imam lainnya. Beliau mengatakan, man ra'a badihatan habah.
Siapa yang melihat Rasulullah, melihat pertama kali, dia langsung tertegun, kaget melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu Rasulullah berjalan, tahu-tahu ketemu seseorang di gang. Orang itu gemetar ketakutan. Kata Rasulullah, "Hawwin alaik, yang tenang kamu. Innama ana ibnu imra'atin kanat ummi ta'kulul qadid." Yang tenang kamu. Saya ini seorang anak, ibu saya suka bikinin dendeng daging dari daging onta. Maka tenanglah kamu. Itu saudara. Kalau Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Yusuf dikasih ketampanan oleh Allah sehingga mempunyai ketampanan separuh umat ini, Rasulullah mempunyai ketampanan seluruhnya. Kenapa Rasulullah kok tidak ada yang memotong-motong tangannya atau fitnah mendapat ujian begitu melihat Rasulullah? Iya, Nabi Allah Yusuf tampan, diberi separuh ketampanan umat. Rasulullah diberi ketampanan seluruhnya dan ditutup dengan kewibawaan dan keagungan yang Allah Ta'ala berikan. Maka dari itu, kalau seorang melihat Nabi Allah Yusuf terpotong tangannya, tapi seseorang apabila melihat Rasulullah sekalipun dalam keadaan tidur, maka tidak ada seorang pun yang bisa menempatkan hatinya lebih daripada kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jangan pernah malas, jangan pernah mempunyai prasangka-prasangka tidak baik kepada ulama, kepada habaib. Ingat ucapan Habib ini ya. Iyyakum an taghlad ghalata ta'ish ma'ak. Hati-hati kamu melakukan kesalahan. Ingkar terhadap para habaib, ingkar terhadap para aulia, ingkar terhadap para kiai-kiai pendahulu kita yang sudah sangat berjasa kepada kita. Hati-hati, kesalahanmu itu kamu bawa sampai mati. Kata Habib Saleh, kalau di akhirat nanti mafi fakkah, tidak ada lepas dah, kamu harus bertanggung jawab semua daripada perbuatanmu selama di dunia. Maka dari itu jangan sampai kita punya salah, tahu-tahu kita tidak menjalankan, tidak datang ke majelis. Nomor satu, kita punya kesalahan yang besar, tidak mau sholat di masjid, tidak mau datang kepada pengajian-pengajian. Ini kesalahan besar. Kesalahan-kesalahan ini fatal dan akan dibawa nanti kalau sudah mati. Ibu-ibu yang punya majelis-majelis perempuan fatayat, jangan pernah ditinggalin, karena itu adalah yang mengantarkan ke surganya Allah. Kalau tidak dengan ilmu, bagaimana kita akan mengenal Allah? Bagaimana kita akan mengenal Rasul? Bagaimana kita akan mengenal kewajiban-kewajiban Allah? Biar duduk saja, tidak apa-apa. Itu semua rahmat barokah akan diberikan oleh Allah buat orang yang datang ke majelis-majelis ilmu. Maka dari satu tempat yang di situ ada majelis ilmu, maka Allah Ta'ala akan kasih barokah. Makanya dibilang, kalau kata Imam Hasan al-Basri, kalau sudah satu kampung tidak ada ilmu, mereka hidup seperti binatang, tidak tahu hukum. Bahkan di Jakarta ini ada ibu-ibu sudah punya anak 7 tidak tahu caranya mandi janabah. Kenapa? Karena tidak mau datang ke majelis-majelis ilmu, tidak mau berguru, tidak mau dengarkan ucapan-ucapan ulama, tidak mau menanyakan hukum, sehingga akan jauh dari tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak akan berpanjang lebar. Haji Zain ini teman saya sebelum Fakhr Razi ini lahir. Beliau sering jalan sama saya waktu di Tebet 35 tahun yang lalu, sebelum saya berangkat kota Madinah. Kaget saya waktu Ustaz Fakhr Razi ini Walad Mubarak datang ke rumah. Saya bilang, saya pikir ini mirip teman saya ini, sahabat saya, karena hampir tiap hari saya duduk di rumahnya Haji Zain di Tebet. Dan juga Ustaz Ali abah saya sering ke situ. Alhamdulillah sekarang nyambung. Ini berarti persahabatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Haji Zain diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Dan kita minta Waladul Mubarak Fakhr Razi dan saudara-saudaranya dan ibunya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan akan dijadikan khalifah, khairus salaf, dijadikan khalifah daripada sebagus-bagus pendahulunya dan meneruskan. Karena orang kalau sudah datang Pak, ada identitasnya. Kalau sudah ada identitasnya, insya Allah nanti tidak akan mudah, tidak akan sulit untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saudara-saudara sekalian, ingat, dengerin baik-baik. Aulia-aulia Allah itu, orang-orang saleh itu, kalau sudah mau meninggal, dia pegang anaknya. Hei anakku, hati-hati nak ya, jangan kamu keluar dari jalannya Abah.
Jangan kau keluar dari jalannya Habib Abdullah bin Abdul Haddad agar kita nanti bisa kita kumpul bersama. Ahlan wa sahlan ya Habib, ya marhaba Habib Hamid. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kepada Al-Habib Al-Alim Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Matta'ana Allah bikulli hayati. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat. Saudara-saudara, ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan jangan lupa pulang dari tempat ini maka hidupkanlah kebiasaan berselawat kepada Rasulullah. Nggak usah banyak-banyak, yang bisa 10 setiap 11 setiap salat bagus, yang mau tambah di 100 juga bagus. Kenapa saudara? Seseorang yang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Kita mengucapkan salawat sekali, Allah akan menurunkan rahmah kepada kita 10 kali. Kita mengucapkan salawat 100 kali, Allah menurunkan rahmah kepada kita 1000 kali. Lalu man shalla alayya alfan, barang siapa yang salawat kepadaku 1000 kali, abra'ahu Allahu bara'atain, bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Barang siapa yang mau ngambil seatnya ke surga, dia salawat 1001 hari, dia dapat jaminan. Jaminan yang pertama, akan dibebaskan hatinya dari sifat kemunafikan, dari sifat punya dua muka, dari sifat kebohongan. Dan yang kedua, ini yang paling bagus, adalah jaminan orang itu akan dimasukkan surga oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan surga oleh Allah. Hada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.